Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya teman-teman informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami sajikan final penempatan P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023 berdasarkan data Dapodik. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana kira-kira proses penempatannya di sekolah mana kita penempatan nantinya, dan atas dasar apa kita ditempatkan ketika kita sudah lulus nantinya. Nah, jadi di sini sudah dibahas di rakor bahwa untuk penempatan P1, P2, P3, P4 yang lulus di P3K Guru 2023 nantinya itu berdasarkan Dapodik teman-teman. Jadi database Dapodik teman-teman itu akan menjadi tolok ukur utama untuk penempatan teman-teman ketika dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman ya, terkait dengan final penempatan P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023 itu berdasarkan Dapodik. Langsung saja kita to the point teman-teman ya ke informasinya. Di sini kalau kita perhatikan dari hasil rakor untuk pengumuman kelulusan P3K itu mulai tanggal 10 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023. Hasil akan serentak diumumkan ya melalui website BKD Kabupaten Kota setempat. Setelah diumumkan di website BKD Kabupaten Kota setempat, baru akan diumumkan melalui akun SSCSN pada tanggal 15 Desember 2023. Alhamdulillah ya. Jadi ini berdasarkan informasi yang kami rekap ya dari rakor Kemendikbudristek, yang mana untuk pengumuman kelulusan P3K Guru itu tetap berada di rank awalnya teman-teman ya, dari tanggal 6 sampai 15 Desember. Dan saat sekarang ini Kemendikbudristek kembali mengadakan rakor jilid 2 yang berakhir tanggal 13 Desember, dan saya sangat yakin itu tidak akan jauh berbeda. Kemungkinan besar batas akhir pengumuman kelulusan P3K ini sampai 15 Desember. Jadi teman-teman sekalian, mana duluan kita cek website BKD dengan SSCSN? Jawabannya adalah kita harus cek dulu di website BKD, karena setelah misalkan pengumuman secara kolektif dilaksanakan di masing-masing web BKD, nanti setelah itu barulah diumumkan di masing-masing akun SSCSN. Jadi sebenarnya di luar pengumuman di website BKD ketimbang di akun teman-teman ya di SSCSN, karena kemungkinan pengecekan di SSCSN itu pada tanggal 15 Desember 2023 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya di sini dikatakan bahwa guru tidak tetap GTT akan diangkat menjadi P3K secara bertahap sampai dengan Desember 2024 ya. Kemudian ini yang paling penting, GTT yang lulus P3K tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk ya, akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induk 24 jam, terutama yang sudah serdik. Nah, jadi intinya seperti ini, penempatan P1, P2, P3 dan P4 ketika teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru, yang pertama itu adalah pemerintah daerah akan melihat apakah di sekolah Bapak Ibu itu masih ada kebutuhan formasi yang linear dengan ijazah guru honorer yang bersangkutan atau serdiknya. Apabila linear, maka penempatan di sekolah induk itu berdasarkan data Dapodik. Nah, jadi GTT yang lulus P3K tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induknya 24 jam. Artinya kalau di kelas dia sebagai guru kelas teman-teman. Kalau dia mapel, dia sebagai guru mapel, dan jumlah jamnya itu minimal 24 jam, terutama bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian
Nah, ini penting bahwasanya bagaimana penempatan P1, P2, P3, P4 apabila lulus menjadi ASN. Ternyata di poin keempat sudah dispesifikkan teman-teman ya. Penempatan P3K berdasarkan analisis kebutuhan guru dari data Dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kemarin itu banyak yang disuruh untuk mengisi data sekolah kembali oleh Dinas Pendidikan teman-teman ya. Jadi intinya untuk penempatan P1, P2, P3, P4 itu dilihat dari analisis kebutuhan yang memang sudah tercatat di Dapodik dan sudah diserahkan dari sekolah ke dinas dan menuju kementerian teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi betul sekali bahwa penempatan P1, P2, P3, P4 itu berdasarkan data Dapodik. Kalau di Dapodiknya itu menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan formasi yang bisa diisi, maka guru yang bersangkutan akan ditempatkan di sekolah induknya teman-teman. Tetapi sebaliknya juga, kalau misalkan di sekolah induknya itu tidak ada formasi berdasarkan analisis data Dapodik, maka akan dicarikan sekolah yang memang masih membutuhkan guru sesuai dengan linearitas ijazah atau sertifikat pendidiknya tanpa menggeser guru honorer induk yang lain. Jadi intinya penempatan P3K berdasarkan analisis kebutuhan guru dari data Dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kepada kementerian. Seperti itu kira-kira ya. Nah, penempatan langsung dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Seperti itu kira-kira itu yang harus teman-teman pahami ya terkait final penempatan P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023 berdasarkan data Dapodik. Artinya betul-betul ya berdasarkan data Dapodik teman-teman ya. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah pengumum di masing-masing web BKD-nya, kemudian teman-teman mengecek akun SSCSN-nya, kemudian muncul notifikasi seperti ini, seleksi kompetensi selamat lulus seleksi P3K Guru tahun 2003, maka akan muncul keterangan di bawahnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan SSCSN, maka tekan tombol ya. Nah, seperti ini tampilan di akun SSCSN ketika teman-teman lulus ya menjadi ASN P3K Guru teman-teman ya, seperti itu. Ini juga contohnya teman-teman ya. Kalau yang di atas ini salah ya, salah, bukan seperti itu. Contoh pengumuman kelulusan P3K ya, contoh pengumuman kelulusan P3K Guru teman-teman ya, seperti itu. Itu yang wajib teman-teman ketahui ya, dan teman-teman pahami terkait dengan informasi ini. Yang benar seperti ini. Seleksi kompetensi P3K, selamat Pujiono, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Seperti ini modelnya yang tepat dan cepat teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian di sini ada beberapa data perihal kode kelulusan bagi P1, P2, P3, P4. Di sini dikatakan untuk kode keterangan P berarti peserta memenuhi nilai ambang batas. PR1 berarti peserta XTHK2 berarti P2 pada jenis kebutuhan khusus. PR2 peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. L berarti peserta lulus. L-2 peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi yang berbeda. Di sini juga ada L3 dan TL ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.